Oke, kita masuk ke sesi 9. Bakat, sifat, dan kemampuan super. Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Karena nanti tulisannya agak kecil, silahkan ubah video setting ke versi HD. Jadi di YouTube-nya diklik ada tombol seperti apa itu ya, gear gitu, ubah ke versi HD. Oke, di sini akan agak banyak. Yang pertama, fanatik, jelas ya. Orasi, ini nanti ada pidato di sini. Kalau orasi itu pidato yang menyemangati, ayo, kita harus maju. Nah, orasi seperti itu. Dan ekspresi keindahan atau arsitek jelas, mempunyai usaha tetap. Ini biasanya ditanyakan, mempunyai usaha tetap itu seperti punya warung, jadi senang dengan usaha tetap. Jadi tidak suka pindah-pindah. Intinya kan ada orang yang bekerja ke sini, pindah lagi, bekerja lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, ini kosong berarti suka berpindah-pindah. Namun hasilnya nggak fix 100% benar ya. Kemudian mudah beradaptasi, jelas bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Itu maksudnya gini. Kelihatannya ini saya mau masuk angin gitu kan. Jadi udah tahu, oh kira-kira ini saya mau masuk angin. Kemudian karena mau masuk angin, dia beristirahat. Nah, dengan saat beristirahat, sistem tubuhnya itu akan membuat dia menjadi sembuh dengan sendirinya. Bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Kemudian pemikiran yang unik, jelas ya. Jadi kadang punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, dan kadang kan kita punya teman, dia ngomongnya dikit tapi lucu gitu. Nah, seperti itu. Pemimpin, manajer, dan pengatur, paham ya. Kemudian penulis, jelas pandai bicara atau pidato. Nah, ini beda dengan orasi di sini. Kalau ini di pidatonya. Kalau orasi itu menyemangati, kalau ini ngomong. Persuasif hampir sama. Ini kalau ngomong bikin tertarik. Jadi bisa memberikan. Nah, ini sangat bagus ketika dia jualan. Jadi ketika dia ngomong, itu akan diterima orang dan membuat orang itu tertarik. Persuasif. Pandangan spiritual itu seperti agama. Jadi punya pandangan spiritual yang bagus. Suka belajar hal yang khusus. Jadi misal hal-hal yang khusus itu, misalkan ada orang yang suka mengoleksi sesuatu perangko atau mengoleksi tentang ya aneh lah, rada-rada aneh gitu. Kemudian dia mempelajari sesuatu yang dimana itu tidak dipelajari oleh orang pada umumnya. Intinya seperti itu. Sangat kritis, jelas. Susah dibohongi, jelas. Sangat mandiri, jelas. Ada sangat mandiri, ada nanti kita akan ada. Kemudian suka menyelidiki, jelas. Pemikiran baru, ini hampir sama dengan suka belajar. Ada apa ya tadi? Pemikiran yang unik, ini hampir sama. Namun di sini punya hal-hal yang baru dalam teknik gitu. Kalau ini hanya pemikiran, kalau ini pemikiran baru. Unik dan baru itu agak berbeda ya. Jadi beda aja dikit-dikit banget. Kemudian sangat berhati-hati, jelas. Merasa kesepian, jelas. Respon yang unik, ini hampir sama dengan respon yang tadi apa? Ini ya. Pemikiran yang unik, di sini punya respon yang unik. Ramah, sungkan, jelas. Diktator, otoriter, jelas. Bekerja sendiri itu berbeda dengan sangat mandiri. Jadi kalau bekerja sendiri itu dia susah untuk bekerja dengan orang lain, bisa, namun akan lebih suka jika bekerja sendirian. Kalau ini bekerja mandiri, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paham ya? Kemudian kemauan yang kuat, jelas. Perfeksionis, jelas. Pencuriga, jelas. Berpikir praktis. Nah, ini maksudnya gini. Berpikir praktis itu misal gini. Saya hanya punya uang Rp5.000. Padahal itu dipakai untuk makan sehari. 5.000 nggak cukup ya. Misal saya punya uang Rp20.000. Padahal itu
harus saya buat makan seharian gitu kan. Nah, tiba-tiba pulsanya habis. Setelah pulsanya habis karena dia caranya berpikirnya praktis, maka ya udah beli pulsa. Terus makannya gimana? Ya Anda pikir nanti. Gitu. Itu contoh ya, tidak harus seperti itu, tapi itu contoh aja. Mendominasi selalu harus jadi nomor satu, menolak masa depan. Jadi kalau ada hal-hal baru, dia tidak menyukai hal-hal yang baru. Jadi orang yang selalu dengan itu aja. Sulit mengendalikan nafsu. Jelas ya. Labil itu tidak stabil. Jadi kadang A, kadang B. Jadi kadang suka apa ya? Ini hampir sama dengan enggak ada ya. Labil itu emosinya kadang tidak berubah-ubah. Jadi kadang kita ngomong baik-baik saja, kemudian dia tiba-tiba marah gitu. Nah, seperti itu labil. Keras kepala jelas tidak suka perubahan, hampir sama dengan menolak masa depan di sini. Namun kalau ini ya hampir sama sih. Tidak suka perubahan, menolak masa depan. Ya hampir sama, tapi beda dikit. Ambisius hampir sama dengan mendominasi ya. Ambisius. Kemudian kurang percaya diri, jelas. Fobia. Fobia ini biasanya hanya di waktu kecil. Pada kasus-kasus tertentu, saya pernah mendapatkan ini, itu tidak sampai ke besar. Jadi fobia itu misalnya fobia ketinggian, fobia gelap. Itu tidak sampai ke umur-umur remaja, jadi biasanya kecil-kecil, tapi kadang ya ada terjadi beberapa kasus juga terjadi sampai besar. Namun yang saya pernah temui ini hanya sampai ke kasus-kasus yang sampai umur-umur SD gitu aja. Pragmatis itu hampir sama dengan berpikir praktis. Jadi hampir sama dengan berpikir praktis. Jadi seperti tadi, saya butuh pulsa, ya udah saya beli pulsa gitu aja. Jadi hampir sama seperti itu. Kemudian di sini ada kemampuan super. Ini istilah aja ya. Jadi ini banyak yang nanyain maksudnya apa kemampuan super. Jadi Superman gitu. Enggak. Jadi ini istilah aja. Karena saya kemarin bingung istilahnya mau apa, ya udah kemampuan super. Kenapa saya kepikiran ini adalah kemampuan super? Karena ini 1:1000. Jadi kalau ada satu orang, hanya satu orang yang mempunyai yang sama. Misal di sini kreatif ya. Jadi orang yang memiliki kemampuan super kreatif itu artinya dari 1000 orang hanya satu. Kemudian di sini ada pengusaha sama. Jadi ada hal yang sangat-sangat unik di sini, maka dibuat menjadi kemampuan super. Jenius jelas pinter banget berarti, mudah beradaptasi. Kemampuan super ini biasanya dibarengi dengan kelemahan super. Misal gini ya, pada kasus jenius biasanya dibarengi dengan bukan malas, tapi karena dia saking pinternya, dia itu nggak melakukan sesuatu jadi kesini, oh ya bisa, udah pindah lagi, cepet bosen. Jadi kelemahan orang jenius itu bosenan. Kemudian misal dia orang yang mudah beradaptasi, ya karena dia itu mudah beradaptasi, punya teman banyak, ngobrol. Jadi ngobrol terus. Ngobrol terus. Kemudian pemimpin, kelemahannya apa? Diktator. Kasih sayang, ini hampir sama kelemahannya dengan adaptasi yang atas. Kreatif, terlalu banyak ide, jadi nggak ada yang dikerjain. Seniman, otot kuat. Pemusik, komposer, mata jeli. Otot kuat itu maksudnya gini. Saya pernah dapat ini. Jadi otot kuat itu benar-benar kuat. Jadi memang punya daya tahan yang sangat tinggi. Pemusik, komposer jelas ya. Mata jeli itu misal gini aja ya. Ketika kita di jalan, itu nomor plat mobil kita itu kan kita nggak hafal ya.
Kita nggak ngapalin nomor plat ya. Tapi orang dengan mata jeli ini hafal dengan sendirinya. Saya pernah dapat ini. Jadi dia cuma lewat. Jadi lewat masuk gitu. Jadi mobil saya di depan, kemudian dia lewat. Dia langsung tahu nomor saya sendiri sekarang nggak hafal nomor nomor plat mobil saya. Tapi dia bisa paham, dia sudah tahu nomor platnya saya. Itu mata jeli. Mata jeli. Penalaran jelas dia punya nalar yang tinggi, kemudian jago matematika jelas, kemudian komunikator. Komunikator itu komunikasinya sangat mantap. Jadi saya pernah dapat komunikator itu bisa di 5 bahasa karena komunikatornya tinggi. Kemudian mudah paham jelas ya. Artinya dapat memahami dengan sangat cepat. Kemudian beruntung jelas. Kenapa di sini kelihatannya beruntung itu tidak empiris. Jadi beruntung itu kan seperti hal yang tidak bisa dihitung ya. Namun selama saya menganalisa ini selalu benar loh. Jadi aneh toh. Jadi aneh ini. Memang ini nggak empiris, tapi selama saya pengalaman saya ini biasanya iya gitu. Jadi aneh ini, agak aneh sih. Kemudian bijaksana jelas, karismatik. Karismatik itu ketika kita ngomong itu didengerin orang. Fisik kuat itu hampir sama dengan otot kuat. Tapi kalau otot kuat itu di ototnya, kalau fisiknya itu daya tahan gitu ya. Kemudian pengusaha jelas. Oke, kira-kira seperti itu. Misalkan Anda ingin menganalisa, itu harganya 100.000 per analisa. Caranya secara online, kirimkan foto 10 ujung jari dan foto telapak tangan Anda ke 081391005464. Kemudian hasilnya dikirim dalam bentuk PDF ke WhatsApp Anda. Tidak dikirimkan dalam bentuk hard copy ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.